Seorang wanita cantik masuk kampung jin saat istirahat di masjid tua di kaki bukit Jawa Barat. Rahasia apa yang menantinya? Yuk, tonton sampai selesai. Tulis komentar kota kalian, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah subscribe. Semoga Allah selalu melindungi kalian. Langit mendung menggantung di atas hamparan perbukitan hijau di ujung barat Pulau Jawa. Hembusan angin sore membawa aroma tanah basah dan suara dedaunan yang berdesir pelan. Jalan sempit yang dilalui oleh Nabila terasa semakin sunyi, seolah alam pun ingin berbicara padanya. Nabila adalah seorang travel vlogger yang telah menjelajahi banyak pelosok Nusantara. Perjalanannya kali ini bukan untuk wisata biasa, melainkan untuk mengeksplorasi jejak-jejak spiritual di tanah Sunda. Ia mengikuti petunjuk seorang warga desa yang memberitahu tentang sebuah masjid tua, terletak di kaki bukit yang jarang dikunjungi manusia. Kalau mau ketenangan, coba istirahat di masjid tua di sebelah utara bukit. Begitu kata bapak tua di warung kopi siang tadi. Tanpa banyak pikir, Nabila melajukan motor trailnya menembus jalanan tanah berbatu. Butuh hampir 1 jam sebelum ia akhirnya tiba di depan bangunan kayu bercat hijau tua, berdiri sepi di bawah naungan pohon-pohon besar yang rimbun. Masjid itu tidak terlihat menyeramkan. Justru ada ketenangan ganjil yang memeluk tempat itu. Ia turun dari motornya, melepaskan helm, dan memandangi bangunan tua itu dengan penuh rasa ingin tahu. Suara adzan tidak terdengar. Tidak ada manusia lain. Tapi pintu masjid terbuka, seolah menyambut siapapun yang datang. Nabila melangkah masuk dengan perlahan. Ia mencuci wajahnya di tempat wudhu yang masih mengalirkan air jernih. Lalu melangkah masuk ke ruang utama. Karpet masjid tampak bersih, meski usang. Udara di dalamnya sejuk, meski tak ada kipas atau ventilasi modern. Tanpa sadar, kelopak matanya mulai berat. Lelah perjalanan dan ketenangan tempat itu membuatnya merebahkan diri di sudut masjid. Dalam hitungan menit, ia pun tertidur. Tapi tidur itu bukan tidur biasa. Dalam mimpinya, ia melihat sebuah gerbang batu raksasa terbuka perlahan. Di baliknya, tampak sebuah desa yang bercahaya temaram, seperti dunia yang tak ia kenal. Suara-suara bisik terdengar samar. Dan di tengah kerumunan, seorang pria berjubah putih menatapnya dari kejauhan. Ia terbangun dengan detak jantung yang tidak beraturan. Namun saat membuka matanya, Nabila mendapati sesuatu yang tak bisa ia pahami. Langit di luar berubah warna menjadi keunguan. Udara terasa lebih dingin. Dan masjid itu kini tidak lagi sunyi. Dari kejauhan, terdengar suara gamelan halus dan kidung lembut. Suara manusia. Atau bukan? Nabila berdiri perlahan. Ia menatap keluar jendela. Jalan setapak yang ia lewati sebelumnya sudah tak terlihat. Yang tampak kini hanyalah hamparan ladang padi dengan kabut tipis menggantung di atasnya. Dan di ujung jalan yang baru itu, tampak sebuah gapura kayu dengan ukiran aneh, bercahaya samar. Hatinya bergetar. Nabila melangkah keluar dari masjid tua itu dengan tubuh gemetar. Langkahnya pelan seperti sedang berjalan dalam mimpi. Langit berwarna keunguan membuat waktu terasa tidak nyata, seperti senja yang tak pernah usai. Udara lebih dingin, sunyi tapi mengandung gema samar yang datang entah dari mana. Gapura kayu di kejauhan tampak memanggil. Ukirannya rumit, penuh dengan pola bunga dan aksara kuno yang tak ia kenal. Cahaya temaram dari sela-sela gapura membuatnya ragu, tapi rasa penasaran lebih kuat dari ketakutan. Ia berjalan menyusuri jalan tanah yang membelah ladang padi. Langkahnya terhenti ketika ia melihat sosok perempuan berdiri di pinggir sawah. Rambutnya panjang, mengenakan kebaya putih dan kain batik sogan. Wajahnya tenang namun tatapannya kosong. "Assalamualaikum," sapa Nabila dengan suara nyaris bergetar. Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum samar, lalu berjalan mundur perlahan ke dalam kabut. Dan anehnya, ketika ia bergerak tubuhnya tidak memunculkan bayangan. Nabila memutar tubuh, melihat ke arah belakang. Masjid tempat ia tertidur sudah tidak terlihat. Jalanan yang ia lalui pun hilang, digantikan ladang yang sama luasnya. Hanya satu arah yang kini bisa ia ambil, menuju gapura itu. Ketika ia melewati gerbang kayu tersebut, hawa dingin langsung menerpa wajahnya. Di balik gerbang, tampak perkampungan kecil yang asri. Rumah-rumah kayu dengan atap ijuk berjejer rapi, seolah waktu di sana berhenti di abad ke-19.
Tidak ada tiang listrik, tidak ada suara kendaraan. Tapi ada kehidupan. Anak-anak kecil berlari-lari dengan riang. Seorang ibu menumbuk padi di lesung. Kakek tua duduk di bel-bel sambil memainkan seruling bambu. Semuanya terlihat damai. Namun ada yang janggal. Mereka semua menoleh ke arah Nabila dalam diam. Tersenyum, tapi tanpa suara. Dan tidak satupun dari mereka memiliki bayangan. "Selamat datang, Putri," kata seorang lelaki berwajah teduh yang muncul dari sisi kanan jalan. Ia mengenakan ikat kepala hitam dan baju kampret putih. Sorot matanya dalam, tapi tidak menyeramkan. Nabila menatapnya, kebingungan. "Apa tempat ini?" Pria itu tersenyum. "Kampung Punde. Kau sudah dipilih untuk melihatnya." Seketika, udara terasa lebih berat. Nabila merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Apa maksudnya? Dipilih? Dan kenapa semua orang di sini seperti bukan manusia? Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Arya, penjaga gerbang desa ini. Ia mengajak Nabila berjalan mengelilingi kampung, menunjukkan bahwa tak ada yang perlu ditakutkan. Namun di balik tutur katanya yang tenang, Nabila tahu ada rahasia besar yang belum terucap. Malam pun perlahan turun. Tapi anehnya, tak satu pun pelita dinyalakan. Desa itu tetap terang dengan cahaya yang tak jelas asalnya. Dan ketika Nabila hendak bertanya lebih lanjut, dari kejauhan terdengar suara tangisan. Bukan tangisan anak kecil, tapi suara seorang wanita, menggema di antara pohon bambu di pinggir desa. Arya mendadak terdiam. Raut wajahnya berubah tegang. "Maaf, kita harus kembali. Ini belum saatnya kau tahu tentang suara itu," ujarnya singkat. Nabila merasa bulu kuduknya berdiri. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di desa ini? Suara tangisan itu terus terdengar meskipun Arya mencoba mengalihkan perhatian. Suaranya panjang, pilu, dan seperti ditarik dari lubuk duka yang dalam. Meski sayup, ia menusuk dada. Nabila menoleh ke arah hutan bambu yang gelap di sisi timur desa. Dari sana asal suara itu datang. "Siapa itu?" tanya Nabila, suaranya bergetar. Arya menatap ke arah hutan sejenak, lalu menarik napas panjang. "Bukan urusanmu. Kau tidak akan ingin tahu," katanya pelan, tapi nadanya tegas. Namun rasa ingin tahu dalam diri Nabila lebih kuat dari peringatan itu. Bahkan setelah Arya mengajaknya kembali ke rumah panggung tempat ia akan bermalam, pikiran Nabila masih tertuju pada suara tangisan tadi. Ia merasa ada seseorang di sana yang terjebak atau menderita. Malam semakin larut. Di dalam rumah panggung yang terbuat dari kayu jati, Nabila duduk sendiri di atas tikar pandan. Di luar, tak ada suara binatang malam. Tidak ada jangkrik. Tidak ada kodok. Hanya kesunyian dan denting angin yang membelai genteng ijuk. Arya tadi mengatakan ia akan dijemput saat fajar untuk diajak bertemu dengan sesepuh kampung. Katanya, barulah saat itu ia bisa tahu kenapa dirinya bisa masuk ke kampung Punde. Tapi ada sesuatu dalam diri Nabila yang tidak bisa menunggu. Suara tangisan tadi masih terngiang di telinganya, seolah memanggil. Akhirnya, saat jarum waktu hampir menuju tengah malam, Nabila mengambil senter dari tasnya dan keluar diam-diam dari rumah itu. Ia berjalan menyusuri jalan setapak yang menuju ke hutan bambu. Tanpa cahaya lampu, hanya sinar rembulan pucat yang menuntunnya. Saat ia melangkah lebih dalam ke hutan, suara tangisan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Seorang wanita. Suaranya pecah, sesekali diselingi helaan napas berat. Seperti seseorang yang menyesal. Atau sedang dihukum. Nabila menyorotkan senternya ke antara batang-batang bambu yang menjulang tinggi. Daun-daun kering di bawah kakinya berderak pelan. Angin bertiup lirih, membuat batang bambu saling bergesekan, menciptakan suara gemeretak ganjil yang terdengar seperti bisikan. Lalu, ia melihatnya. Seorang wanita berambut panjang duduk membelakangi di bawah pohon bambu besar. Gaunnya putih, lusuh, dan penuh tanah. Rambutnya menjuntai menutupi hampir seluruh tubuhnya. Tangannya gemetar, dan tubuhnya terlihat sangat kurus. Nabila mendekat, langkahnya hati-hati. "Maaf, kamu tidak apa-apa." Wanita itu perlahan menoleh. Wajahnya pucat, matanya merah dan berkaca. Tapi yang membuat Nabila terhenti adalah wajah itu.
Ia seperti mirip dirinya. Bibir wanita itu bergerak pelan. Kamu akhirnya kembali. Lampu senter Nabila berkedip dan mati. Seketika, seluruh hutan menjadi gelap. Dan dari kejauhan, terdengar suara banyak kaki berlari. Cepat, berak, menuju ke arah Nabila. Suaranya bukan manusia. Dalam kegelapan hutan bambu, jantung Nabila berdetak begitu cepat. Tangannya gemetar saat ia mencoba menyalakan kembali senter yang tiba-tiba mati. Namun, tidak ada cahaya yang muncul. Hanya pekat malam yang menyelimuti. Dari kejauhan, suara langkah berat semakin dekat. Suara itu bukan milik manusia. Ada ritme aneh, seperti gemuruh bumi yang bergerak. Nabila mundur perlahan, tubuhnya membeku oleh ketakutan yang tak terjelaskan. Wanita yang mirip dirinya masih duduk di sana, tanpa bergerak. Matanya menatap kosong, namun ada harapan yang samar di dalamnya. Jangan takut, mereka tidak akan menyakitimu jika kau bisa melewati malam ini. Suara wanita itu bergema lembut. Seketika, bayangan-bayangan gelap mulai bermunculan di antara bambu-bambu. Wujudnya samar, bentuknya tak jelas. Namun tatapan matanya menyala merah, menimbulkan hawa menakutkan. Mereka bergerak cepat, mengelilingi Nabila. Arya tiba-tiba muncul dari balik pepohonan, membawa sebilah keris berkilauan. Tinggal sedikit lagi, Nabila. Jangan lepaskan kekuatan hatimu, katanya tegas. Nabila merasa sebuah energi aneh mengalir dalam dirinya, seperti sesuatu yang terbangun dari dalam jiwa. Ia mengingat pesan Arya tentang kampung ini dan para penghuninya. Bahwa dunia ini adalah perbatasan antara alam manusia dan alam jin. Dengan segenap keberanian, Nabila mengangkat tangan, mencoba mengusir bayangan itu dengan suara yang penuh keyakinan. Pergilah dari sini, ini bukan tempatmu. Bayangan-bayangan itu menjerit melengking, lalu mundur perlahan. Cahaya rembulan kembali menyinari hutan bambu, menyingkirkan kegelapan yang pekat. Nabila terengah-engah, tapi berhasil berdiri tegak. Wanita yang mirip dirinya berdiri dan melangkah maju. Kau kuat, Nabila. Tapi ini baru permulaan. Malam itu, Nabila mulai mengerti bahwa kampung ini menyimpan rahasia yang jauh lebih dalam dan berbahaya daripada yang pernah ia bayangkan. Fajar mulai menyingsing ketika Nabila dan Arya kembali ke desa. Suasana kampung terlihat berbeda di bawah sinar pagi yang lembut. Penduduk desa mulai beraktivitas seperti biasa, namun tatapan mereka masih sama, teduh, namun penuh misteri. Arya mengajak Nabila menuju rumah sesepuh desa, seorang pria tua bernama Ki Bayu. Tubuhnya kecil tapi penuh wibawa. Matanya tajam namun penuh kasih sayang. Di ruang tamu yang sederhana, Ki Bayu menyambut kedatangan Nabila dengan senyuman hangat. Kau telah melewati ujian malam, katanya perlahan. Kampung Punde adalah tempat di antara dunia manusia dan alam jin. Hanya mereka yang dipilih, yang bisa masuk dan melihatnya. Nabila mengangguk, mencoba mencerna semua yang dialaminya. Ki Bayu melanjutkan, desa ini dihuni oleh makhluk yang hidup berdampingan dengan manusia, namun terpisah oleh waktu dan ruang. Ada yang menjaga, ada yang terluka, dan ada yang menginginkan dunia kita bergabung dengan dunia mereka. Rasa dingin menjalar di tubuh Nabila. Apa maksudmu? Sesepuh itu memandang tajam. Wanita yang kau temui di hutan bambu adalah cerminan jiwamu yang pernah terperangkap di sini. Suara tangis itu bukan hanya isak kesedihan, tapi panggilan agar kau mengerti tanggung jawabmu. Nabila terdiam. Ia merasa seperti ada beban berat yang harus ia pikul. Apa yang harus aku lakukan? Ki Bayu menatap dalam. Kau harus memilih, Nabila. Tetap di sini bersama kami dan menjaga keseimbangan dua dunia. Atau kembali ke duniamu dan melupakan semua ini selamanya. Ketegangan memenuhi udara. Nabila tahu keputusan ini akan mengubah hidupnya. Namun sebelum ia sempat menjawab, suara gemuruh terdengar dari luar rumah. Arya bergegas ke pintu. Ada sesuatu yang datang. Kita harus bersiap. Suasana damai seketika berubah menjadi ketegangan yang mencekam. Dunia yang tampak tenang sebenarnya menyimpan ancaman besar. Suara gemuruh semakin mendekat. Nabila, Ki Bayu, dan Arya segera berdiri, bersiap menghadapi apapun yang datang. Di luar,
Langit mulai menggelap meski waktu menunjukkan pagi hari. Awan hitam berputar cepat di atas kampung, menciptakan suasana tegang yang sulit dijelaskan. "Ini pertanda buruk," kata Ki Bayu dengan suara serak. "Ada makhluk dari alam gelap yang mencoba menembus batas. Jika berhasil, dunia kita dan dunia jin akan bercampur menjadi kekacauan." Nabila merasakan hawa dingin menusuk tulang. Tubuhnya tegap, tetapi pikirannya dipenuhi rasa takut dan penasaran. Arya mengeluarkan kerisnya dan berdiri di depan mereka, matanya membara penuh keberanian. Tiba-tiba, dari balik pepohonan muncul sosok bayangan besar. Bentuknya kabur, tapi aura gelapnya sangat kuat. Suara tawa serak menggema di udara, membuat bulu kuduk Nabila berdiri. Makhluk itu mengangkat tangan, dan dari jari-jarinya keluar semburan asap hitam yang membelah udara dengan suara mendesis. Penduduk desa yang tadinya terlihat tenang kini berhamburan mencari perlindungan. Nabila menggenggam tangan Arya erat-erat. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya dengan suara gemetar. Arya menatapnya dalam-dalam. "Ingat, kekuatanmu ada pada hatimu. Kau harus memilih untuk percaya dan berjuang." Nabila menarik napas dalam-dalam. Ia menutup mata sejenak, mengingat kata-kata Ki Bayu dan suara wanita di hutan bambu. Sebuah energi hangat mulai terasa di dadanya, menyebar ke seluruh tubuh. Saat membuka mata, ia mengangkat tangannya dan berteriak, "Pergilah dari sini. Kembalilah ke tempatmu." Sinar putih terang tiba-tiba memancar dari tubuh Nabila, menerangi seluruh area. Makhluk gelap itu mengerang kesakitan, mundur perlahan, dan akhirnya menghilang dalam asap hitam pekat. Udara menjadi tenang kembali. Langit cerah, suara alam kembali terdengar. Penduduk desa muncul satu persatu, menatap Nabila dengan rasa takjub. Ki Bayu mendekat dan meletakkan tangan di bahu Nabila. "Kau telah memilih jalanmu. Kampung Punde membutuhkanmu." Nabila merasakan beban berat dan tanggung jawab baru yang harus ia emban. Perjalanan ini baru saja dimulai. Setelah ancaman itu berlalu, suasana kampung perlahan kembali normal. Namun, hati Nabila tetap bergolak. Pilihan yang harus diambilnya bukan sekadar antara tinggal atau pergi, tapi menentukan arah hidup yang selama ini tak pernah ia bayangkan. Ki Bayu mengajaknya berjalan menyusuri desa. "Kau bukan hanya tamu di sini, Nabila. Kau adalah penghubung antara dunia manusia dan dunia jin. Kedua alam ini perlu keseimbangan agar tetap damai." Nabila menatap wajah warga kampung yang terlihat ramah tapi penuh misteri. Mereka hidup dalam kedamaian, tetapi jelas menyimpan rahasia dan tanggung jawab besar. Arya berdiri di sampingnya, siap membantu kapanpun dibutuhkan. "Aku di sini untuk membimbingmu," ujarnya. Nabila menarik napas panjang, mencoba merasakan kekuatan yang mulai tumbuh dalam dirinya sejak malam pertama. "Apa aku benar-benar siap?" Ki Bayu tersenyum bijak. "Kesediaan datang dari hati yang tulus. Kau harus mendengarkan suara hatimu sendiri." Malam pun tiba. Di bawah langit bertabur bintang, Nabila duduk di depan masjid tua yang menjadi awal perjalanannya. Ia menatap bulan purnama yang terang, mencoba menemukan jawaban. Dalam kesunyian malam, sebuah bisikan lembut terdengar di telinganya. "Percayalah, Nabila, kau tidak sendiri." Dari dalam dirinya, muncul keyakinan baru, bahwa apapun pilihan yang diambil, ia tidak akan berjalan sendiri. Keputusan besar menanti, dan petualangan yang sebenarnya baru akan dimulai. Hari-hari berikutnya di Kampung Punde terasa seperti mimpi bagi Nabila. Ia mulai belajar memahami aturan dan kehidupan para penghuni yang tak kasat mata. Namun di dalam hatinya, ada sebuah panggilan yang semakin kuat, tak bisa ia abaikan. Suatu sore, saat ia duduk di tepi sungai kecil yang mengalir lembut di dekat desa, suara itu kembali hadir. Kali ini lebih jelas, seperti suara seorang wanita yang memanggil namanya. "Nabila, Nabila." Suara itu mengalun lirih, memecah keheningan. Nabila berdiri dan menatap ke arah hutan bambu. Perasaan campur aduk memenuhi dadanya antara takut dan penasaran. Ia tahu suara itu bukan sekadar gema angin atau ilusi. Arya muncul di belakangnya. "Itu suara yang kau dengar sejak malam pertama. Dia menunggu jawaban darimu." "Siapa dia?" tanya Nabila. "Ada dalam bayangan dan masa lalu Kampung Punde.
Wanita yang suaranya kau dengar adalah penjaga keseimbangan yang dulu terperangkap di antara dunia ini dan dunia lain. Jelas Arya. Nabila menghela napas. Ia sadar bahwa panggilan ini bukan hanya soal dirinya. Ini tentang sebuah tanggung jawab yang harus dijalani, meskipun berat. Malam itu, ia bermimpi lagi. Kali ini ia berdiri di sebuah jembatan kayu, menghadap sebuah jurang gelap yang tak berujung. Wanita dalam mimpi itu tersenyum dan berkata, "Beranilah melangkah, Nabila. Dunia menantimu." Ketika terbangun, Nabila tahu waktu untuk menentukan nasibnya sudah dekat. Dia harus memilih, menutup mata dan kembali ke dunia yang dikenal, atau membuka hati untuk menjalani takdir yang lebih besar. Malam itu, langit kampung Punde berkilau dengan cahaya bintang yang seakan menyaksikan perjuangan Nabila. Ia berdiri di depan gerbang kayu yang menjadi pintu antara dunia manusia dan dunia jin, merasakan beratnya keputusan yang harus diambil. Ki Bayu dan Arya berdiri di sampingnya, memberikan dukungan tanpa kata. Nabila menatap ke dalam kegelapan di balik gerbang, di mana suara-suara samar dan bayangan bergerak seolah memanggilnya. "Ini saatnya, Nabila," bisik Ki Bayu dengan suara penuh keyakinan. Dengan napas yang tertahan, Nabila melangkah maju melewati gerbang, menyusuri jalan setapak yang kini terasa seperti jembatan antara dua dunia. Setiap langkahnya menggema dalam hening, dan hati berdebar tak menentu. Di ujung jalan, ia bertemu kembali dengan wanita yang selama ini menangis